Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Basjir dengan tema bijak dalam perkataan. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, walaupun ada masalah tetap luar biasa. Iya, baik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, dari tema di gereja yang diberikan adalah bijak dalam perkataan. Ya, perkataan itu memang luar biasa saudara. Ya, dan kalau kita mau ngikutin firman Tuhan, saya percaya pasti hidup kita menjadi luar biasa. Karena tidak ada kebenaran lain yang lebih hakiki daripada firman Tuhan. Dan Tuhan itu memberikan kita petunjuk, arahan supaya hidup kita lebih baik, supaya hidup kita berkualitas dan hidup kita itu sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Iya, bijak dalam perkataan, buka bersama Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Kolose 4 ayat yang ke-6 kita baca bersama firman Tuhan. Ya, yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, dikatakan di sini bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kita tuh tahu bagaimana cara kita memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu, kalau kita itu ngomongnya penuh kasih, tidak hambar, itu luar biasa nggak? Terutama dalam pernikahan, iya apa iya? Ya, 80% persoalan hidup manusia itu terjadi masalah itu karena perkataan loh. Ya, karena hidup ini memang ya dibangun oleh yang namanya perkataan atau komunikasi. Ya, nah kita tahu bersama kalau kata-kata kita itu penuh kasih, terutama suami istri nih ya. Kalau kata-kata kita penuh kasih, tidak hambar, pasti rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang luar biasa. Pernikahan itu 80%-nya ngomong, ya ngobrol. Ya, dan bayangkan kalau ngomongnya itu rusak, komunikasi kita rusak, maka pasti rumah tangga itu ya rusak. Ada di sini suami istri yang ngobrolnya udah rusak di rumah, enggak usah angkat tangan. Saya baptis ulang 15 menit direndam ya. Iya, 80% pernikahan tuh ngobrol. Ya, makanya yang belum menikah kalau mau cari jodoh cari yang asik diajak. Tapi banyak gini dulu Bu, waktu pacaran dia tuh asik diajak ngobrol. Tapi setelah nikah nggak tahu, nggak asik lagi. Nah, ada yang begitu di sini? Nah, hubungi konselor di sini biar di konseling itu. Ya, ini rata-rata begitu saudara. Ya, padahal ya itulah ya pernikahan itu 80%-nya isinya ngobrol. Nah, kalau kata-kata kita sudah rusak, jangan boro-boro penuh kasih Bu. Hambar juga boro-boro masih bagus, hambar itu nggak ada rasa. Yang ada sekarang kata-kata itu pahit Bu. Ya, nah itu saudara banyak yang saya temui sehingga banyak terjadi perceraian. Ya, kita ini dalam hidup sehari-hari ini ya sangat berhubungan dengan perkataan. Contoh dalam perkataan suami istri, yang mau ngomong soal makan aja, ya itu kadang udah jadi masalah loh. Bener toh? Makan di mana? Terserah. Wah, ini kata-kata terserah ini bisa bikin berantem. Ya, terus nanti dijawab lah maumu apa? Bakmi. Ya aku nggak selera makan bakmi. Padahal tadi bilangnya setan masuk itu di situ. Ya, bisa ribut gara-gara ngomong soal makan, bisa ribut, bisa heboh. Ya, bisa
talak 1. Ya. Jadi bapak-bapak saya mau kasih tips ini ya, kalau nanya sama ibu-ibu soal makan biar nggak berantem nih, bapak-bapak harus mengalah dengan ibu-ibu, amin. Ya, nanyanya begini, jangan nanya mau makan di mana. Ngomongnya begini, tebak aku mau makan apa. Maka nanti istrinya itu pasti jawabnya yang ada di hati toh. Walaupun bapaknya tadi pengennya makan soto nih, tapi nggak usah ngomong bilang sama istrinya tebak aku mau makan apa. Istrinya ngomong mau makan bakmi pasti. Bapak-bapak ngomong aja iya betul kamu pinter ya. Supaya aman. Karena perkataan ini bahaya. Nah kita tahu saudara kalau kita lakukan ini hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Kita tahu kalau kita tuh dalam rumah tangga seperti ini tuh pasti wow loh, wow nggak? Bangun pagi ya, istrinya bilang sayang I love you, suaminya bilang love you too. Jangan bangun pagi sayang apa? Ya, ini rata-rata yang tertawa-tertawa ini mungkin pengalaman pribadi nih. Iya, kalau kita semua ini hidup melakukan firman Tuhan, itu pasti loh, pasti wow. Karena firman Tuhan itu ya dan amin toh. Nah persoalannya walaupun kita tahu bagaimana cara membuat hidup rumah tangga kita, pergaulan kita, pekerjaan kita tuh menjadi wow. Alkitab udah kasih tahu. Persoalannya pada prakteknya kan tidak semua orang melakukan toh. Iya enggak? Ayat ini bilang hendaklah kata-katamu tuh senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Kalau kita melakukan rumah tangga beres, suami ngomong penuh kasih, istri ngomong penuh kasih, ngomong sama anak-anak penuh kasih. Tetapi pada praktiknya sebagai orang Kristen itu, ya pada dasarnya kita pulang juga udah lupa kok. Kenapa bisa begitu saudara? Padahal kita tahu kalau kita melakukan ini tuh luar biasa. Saya menemukan ternyata ya memang Alkitab suruh begitu, tapi tidak mudah untuk melakukannya. Kenapa? Karena Alkitab juga memberikan contoh. Kenapa orang nggak bisa ngomong begitu? Kita buka Lukas pasal yang ke-6 ayat 43 sampai 45. Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Baca 1, 2, 3. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari. Nah ini rahasianya. Orang sudah tahu bahwa kalau ngomong baik, penuh kasih itu pasti luar biasa. Dalam hubungan dimanapun, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Ya, kalau omongan kita baik maka pasti akan mendatangkan berkat. Tapi pada hakikatnya banyak orang gak bisa melakukan itu. Ternyata kenapa? Kita gak bisa bikin-bikin, gak bisa dibuat-buat. Ya. Ada ibu-ibu bilang suami saya bu kalau di luar ketemu orang baik banget. Kata-katanya manis banget. Begitu pulang ke rumah keluar aslinya monster. Kenapa? Karena di luar banyak orang bisa pencitraan. Ya pencitraan. Ketemu orang baik padahal kalau ketemu istri, ketemu anak itu wah luar biasa. Gak bisa begitu saudara. Alkitab bilang gak mungkin pohon yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik bisa berbuat baik. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu keluar dari perbendaharaan hati kita. Hati ini tempat penyimpanan. Kalau orang banyak kepahitan, ya gak mungkin bisa ngomong penuh kasih. Gak mungkin. Ya, kalau orang punya banyak amarah, kecewa, gak mungkin bisa penuh kasih. Suami-suami, kau tidak bisa menuntut istrimu ngomong lembut, ngomong penuh kasih, padahal kau memperlakukan dia tidak dengan penuh kasih.
Itu semua timbal baliknya ada. Ya, nggak mungkin orang bisa baik kalau di sininya pahit. Makanya saudara, mari kita belajar menyelesaikan setiap persoalan kita itu dengan baik-baik. Ngomong kalau ada ganjelan. Ya, kalau kita menyelesaikan masalah, ngomong baik-baik, tidak ada pertengkaran. Masalahnya banyak orang Kristen, dia tumpuk semua di sini, dia nggak mau ngomong. Ya, pernah nggak saudara temui tiba-tiba istrimu diam 1000 bahasa? Ya, ditegur, mah gini-gini, diam. Itu sudah memuncak itu. Ya, dan ibu-ibu, kau jangan pasang jurus diam terus. Karena suamimu itu nggak belajar ilmu kebatinan. Yang bisa mengerti bahasa batin. Ngomong. Kalau ada yang kita nggak suka, ngomong, panggil saya, aku mau ngomong loh. Boleh nggak aku kasih masukan? Kayaknya gini, saya nggak suka loh kalau kamu gini-gini. Oh iya, oke, aku akan perbaiki. Ya, itu waras namanya. Tapi kalau orang membiarkan perasaannya tertimbun-timbun, kecewa, akhirnya keluar marah. Ya, makanya jangan kau heran bapak-bapak ketika kau tanya, obat di mana? Nggak tahu, cari sendiri, mau mati juga nggak peduli aku. Padahal yang ditanya obat loh. Bisa omongannya kayak anjing galak. Ya, kenapa di sini pahit? Pahit di sini. Ya. Iya, tanya obat di mana? Enggak tahu, enggak peduli, mau lu mati, mau lu apa juga terserah. Nah kan, apa yang ada di hati keluar lewat mulut. Yang keluar di perkataan meluap dari hati. Ya makanya kita sering temui ada orang-orang aneh, saudara. Kita ajak ngobrol juga nggak bisa. Ya misalnya, kamu tuh kenapa begini-begini? Udah nggak usah deh. Waduh, saudara bicara sama orang kayak gitu percuma, saudara. Karena itu pasti ya ngajaknya berantem terus ribut terus. Kita kadang temui ada orang-orang begitu di dalam persahabatan. Tiba-tiba saya dulu punya teman gitu. Nggak ngapa-ngapa, tiba-tiba diem. Kita tanya, kamu kenapa? Enggak. Ya, kok jadi aneh? Enggak. Saya bilang, saya nggak punya ilmu kebatinan loh. Yang bisa baca kenapa. Kalau sudah kecewa ngomong. Kalau ada ganjelan ngomong. Itulah gunanya kita ini dewasa di dalam perkataan. Supaya nggak numpuk. Kalau numpuk itu jadi bahaya. Ya karena ini jadi saya tuh ketemu ada orang Kristen saudara. Mereka tuh bisa loh mengumpat dengan kata-kata makian yang nggak ada rasa-rasa berdosa. Masih ada orang begitu di sini? Ngomong itu sama orang, misalnya ngomong an titik-titik ing, ya itu ngomong sama orang bisa loh. Dasar kamu itu an. Ngomong itu nggak ada tekanan, nggak ada ketakutan keluar begitu aja. Nah, ini saya yakin nih orang-orang begini nih hatinya nih kotor. Karena kalau kita hatinya penuh firman, kita tuh nggak bakal bisa ngomong begitu dengan leluasa. Ada di hati itu ada filter. Dan memang kata-kata itu sudah tidak ada di perbendaharaan hati kita. Kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, kita bisa marah. Tapi kata-kata itu nggak bisa keluar lagi. Karena sudah tidak ada di dalam perbendaharaan kita. Orang yang baik itu mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang jahat akan mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Jadi biar Alkitab mau suruh kita ngomong begini penuh kasih percuma kalau hidup kita tidak ada pertobatan. Semua kembali kepada kerinduan untuk melakukan firman. Hati yang penuh dengan firman Tuhan. Kalau hati kita dengan penuh dengan firman Tuhan, tidak mungkin omongan kita ini kotor. Nggak mungkin omongan kita ini jorok. Nggak mungkin kita bisa mengutuk orang begitu rupa. Karena dari sini itu sudah memang ya nggak ada yang buruk lagi. Perbendaharaan, tempat penyimpanan. Hati ini loh. Semua kata-kata yang tersimpan hal-hal baik itu di dalam hati. Jadi yang keluar itu meluap dari sini. Jadi bapak-bapak kalau istrimu salah dikit udah omongannya ya maki apa segala macam ya coba diperiksa. Ya setidaknya enggak usah kau bawa ke psikiater. Tapi doakan, saling mendoakan suami istri. Ya saling mendoakan karena banyak orang Kristen sakit jiwa. Ya kalau sudah sakit jiwa saudara udah omongannya itu sudah luar biasa.
Kita buka bersama Matius 12, ini hampir sama, Yesus yang mengucapkan tapi versinya agak beda. Matius 12 ayat 34 sampai 37. Firman Tuhan berkata begini saudara. 1, 2, 3, hai kamu keturunan ular beludak. Mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari, sekali lagi ini yang mengucapkan Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus tuh bilang sama orang-orang Farisi, ya kamu itu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu bisa mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri itu jahat. Nggak bisa saudara. Ya nggak bisa. Jadi kita bisa menilai seseorang, bisa menilai orang itu pertumbuhan rohaninya, kedewasaan imannya itu cuma dari perkataan bisa kok. Bisa, sangat bisa. Ya, kalau orang itu gampang mengumpat kata-kata kotor, ya kata-kata ini, itu udah pasti saudara, bahwa dia itu belum sungguh-sungguh bertobat. Orang itu masih jahat. Nilai orang dari perkataannya aja. Yesus bilang tidak bisa kamu itu mengucapkan hal baik. Karena kamu sendiri jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya mulut ini cuma ininya, tapi dari sininya. Nah kita juga nggak bisa dengar orang gini. Waktu kita ngomong orang tersinggung, terus kita ngomong gini. Kata-kata gitu aja dimasukin hati. Itu kan cuma di mulut, tapi hatiku nggak begitu loh. Pret. Itu gak sesuai firman Tuhan. Kalau ada orang membela diri, itu cuma di mulutku loh, kamu harusnya gak usah terlalu ditanggapi. Karena hatiku tuh gak begitu. Sekali lagi firman Tuhan bilang, yang diucapkan mulut itu keluar dari hati. Gak bisa orang jahat mengucapkan hal baik. Ya, jadi harus diperbaiki dulu hatinya. Diperbaiki dulu hidupnya. Kalau kita mau mengeluarkan kata-kata yang baik, ya maka kita harus memperbaiki hidup kita. Yang berikutnya dikatakan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, baca sama-sama 1, 2, 3. Setiap yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan serius ini, serius. Ini Yesus yang mengatakan. Dia bilang, ingat loh, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ternyata kelak kita semua akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus. Kita bukan hanya memberi pertanggungjawaban terhadap perbuatan kita. Bukan hanya berzina, najis, homo, nipu orang, bukan. Perkataan kita pun akan dihakimi, harus dipertanggungjawabkan. Kata sia-sia aja itu akan dipertanggungjawabkan loh. Apalagi kata kutuk, kata kotor. Ya, Yesus bilang setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ya saya kembali lagi, kenapa bahkan perkataan kita akan dihakimi? Ya karena kata-kata yang kotor meluap dari hati yang kotor. Jadi sudah pasti orang akan dibenarkan lewat ucapannya, lewat perkataannya. Menurut perkataanmu kamu akan dibenarkan dan menurut perkataanmu pula kamu akan dihukum. Ini tidak main-main loh saudara. Seringkali kita anggap enteng kan. Ya, ngomong, kemarin saya ketemu orang, dengar dia bercanda dan ngomong itu kata-kata kotor. Saya bilang, kamu kalau nggak bertobat, hidupmu sial loh. Karena perkataan itu seperti benih yang kau tabur. Ya, itu akan bertumbuh kelak. Kalau kau banyak ngomong kutuk, ya kau akan terkutuk loh. Tuhan Yesus bilang pada murid-muridnya, kalau engkau pergi, engkau masuk rumah, ucapkanlah kata-kata berkat untuk rumah itu. Kalau orang yang ada dalam rumah itu layak diberkati, mereka akan terima berkat itu.
Tapi kalau orang di rumah itu tidak layak diberkati, maka perkataan berkatmu itu akan kembali kepadamu. Sebaliknya kalau engkau ucapkan kutuk kepada orang, kalau orang itu memang layak dikutuk, dia akan terkutuk karena perkataanmu. Tapi kalau orangnya tidak layak dikutuk, kutukanmu itu akan berbalik kepadamu sendiri. Ya, jadi jangan ucapkan hal yang buruk, mending banyak ucapkan hal-hal yang baik. Anak-anak muda tuh kalau nggak penting ngomong, hei apa kabar anjir, ngapain sih pakai anjir-anjir? Nggak usah, cuma nambah dosa. Karena itu kata sia-sia. Harus kita pertanggungjawabkan. Menurut perkataan ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, hati-hati saudara. Kita juga suami istri, ayo benarkan cara kita berbicara. Kolose 3 ayat 16 sampai 17 kita baca bersama. Kolose 3 ayat 16 sampai ayat 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa kita. Amin saudara. Jadi bagaimana cara kita ini menjaga perkataan kita? Dikatakan yang pertama, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Apa itu perkataan Kristus? Firman Tuhan. Makanya banyak baca firman. Ya, kita isi perbendaharaan hati kita tuh dengan kata-kata firman. Itu adalah perkataan Kristus. Ya, kalau ketemu seorang yang lain bersaksi, cerita tentang kebaikan Tuhan. Ya, lalu dikatakan di sana, sehingga kamu itu dengan segala hikmat bisa mengajar orang, menegur orang, satu orang akan yang lain sambil. Nah ini yang kedua, bagaimana omongan dan ucapan kita bisa baik? Banyak-banyaklah menyanyikan puji-pujian dan nyanyian rohani. Ya, di rumah banyak nyanyi lagu-lagu rohani. Kalau ada 9 juta ini, ya boleh ku pinjam saja, ya mending nyanyi lagu rohani saudara. Sekarang itu banyak lagu-lagu dunia yang ya bisa membawa, kadang-kadang kita ini juga kalau nggak menyadari, ya iya sekarang banyak orang begitu akhirnya nyanyinya ya. Kalau ada 9 juta boleh ku pinjam saja semua ya. Ini dada isinya utang semua. Ya, jadi kita berdoa supaya kita di rumah nyanyi lagu-lagu rohani. Banyak lagu-lagu yang bisa membangkitkan iman. Ya, banyak lagu-lagu yang bisa menambah wawasan rohani kita. Jangan cuma nyanyi lagu yang apalagi, saya kemarin pelayanan saudara dijemput sama hospitality. Mobilnya lagunya astagfirullah, subhanallah. Saya bilang sama suami, setiap kali saya naik mobil tuh pusing kepala saya. Saya bilang gini, Mas kamu ini gak ada lagu lain toh. Ya apa tuh? Lagu-lagu dulu yang lagu-lagu alay lebay, lagu-lagu ibadiri, ya apa benci tapi rindu jua, ya memandang wajah dan senyummu sayang, rindu tapi benci juga. Munafik amat sih lu. Saya bilang, Mas ganti dong lagunya, sepanjang hari saya dengar lagu itu masuk loh di otak. Jadi saya nggak sejahtera itu lagu itu. Lagunya itu semua yang tentang sakit hati, ya. Ya biar aku pergi membawa cinta ini dengan sakit hati. Aduh lagu-lagu. Saya bilang, Mas lu tuh alay lebay ya. Tiap hari sejak kau putar lagu gini, saya yakin loh nasibmu tuh gak berubah-berubah Mas. Saya yang pusing dengerin kamu tuh di mobil denger lagu-lagu begitu tuh. Akhirnya besok kita naik dia udah ganti lagunya. Ya yang agak-agak positif nilainya. Penting loh saudara. Kenapa? Karena hati kita ini ya merekam perbendaharaan kata. Ya
Saudara masih seneng dengar-dengar lagu begitu tuh? Jangan-jangan bapak-bapak itu lagu saya bu tiap mau tidur. Bertobat kau. Atau ada ibu-ibu yang begitu. Ya jangan saudara, mari kita menyanyikan lagu-lagu rohani, puji-pujian kepada Tuhan sambil banyak mengucap syukur. Orang itu kalau banyak bersyukur, maka hidupnya jadi positif, kata-katanya juga positif ya, sehingga kita bisa membangun orang lain, ya bisa merangkul orang lain. Ngomong sama anak, nggak apa-apa kalau anak salah panggil dia, ngomong baik-baik, nggak usah meledak-ledak, memaki-maki, mengutuk, akhirnya bukan semakin baik di rumah tangga. Ya anakmu pulang malam panggil, kamu tahu ya, ini rumah ada aturan, jangan pulang malam, mami nggak suka kalau kamu begitu. Ya firman Tuhan berkata, selalu sudah nasihatin anak pakai firman Tuhan. Kalau kau marah membabi buta, maki-maki, malah dia sakit hati, di luar akan semakin parah. Tapi kalau kita dengan perkataan membangun orang penuh dengan perkataan Kristus, ya kan luar biasa. Anak saya satu kali mau naik gunung, tiba-tiba izin, mam aku mau naik gunung gede. Kamu kapan ngomongnya sama mami? Besok katanya. Lah ini harus dari jauh-jauh hari loh kalau mau naik gunung. Dan bukan itu deh, naik gunung itu butuh persiapan. Kamu selama ini mami lihat gak ada persiapan mau naik gunung. Waktu itu saya mau terbang pelayanan. Iya 10 menit lagi saya tahu. Di sini liftnya tidak antri naik turun kan. Gak apa-apa ya, lebih sedikit. Saudara, ya saya bilang sama anak saya, gak bisa deh, ini mami mau pelayanan di luar kota. Kamu mau naik gunung. Ya harus berangkat nanti malam, mam. Soalnya ini ya saudara-saudara dari Solo juga udah datang, udah booking semuanya di sana, udah bayar. Tidak boleh, mami tidak izinkan. Terus dia bilang sama kakaknya, pokoknya aku apapun yang terjadi, aku harus pergi. Terus kakaknya di WA saya, mam, itu si adik ngomong dia tetap mau pergi loh. Saya tulislah di grup keluarga. Ya kan mami sudah larang gak boleh pergi, ini musim hujan, banyak tiba-tiba banjir bandang datang dari atas gunung. Tapi kalau kamu tetap nekat mau pergi, mami percaya semua hidup manusia itu di tangan Tuhan. Ya mungkin kalau kau mati di sana sudah ajalmu. Mami tidak akan menangis, karena kan sudah dilarang tapi berangkat. Terus anak saya langsung baca itu, langsung, aduh kalau mami udah ngomong gitu mending jangan deh. Ya benar kan, itu kan saya bilang, ya kalau kita kasih firman Tuhan aja, ya nggak usah kita mau emosi, mau marah, kamu nggak dengerin mama ya, ngapain buang energi. Jadi saya bilang, mami sudah kasih tahu, ada kemungkinan nih musim hujan, kalau banjir, terus nanti kamu hilang atau bagaimana, tapi kan kamu udah mau dengar, kalau tetap mau pergi silakan. Kalau ada apa-apa kamu hilang ataupun maaf mati di atas gunung, berarti sudah ajalmu di sana, memang kau harus datang kepada ajalmu. Akhirnya dia bilang, enggak deh, kalau mami udah bilang begitu enggak jadi dia berangkat. Ya, dan benar. Itu saya sudah di bandara, ya. Padahal waktu pergi itu cuacanya baik-baik saja. Waktu kita juga sudah, saya bilang, Ji oke mami nih mau terbang ya. Pokoknya yaudah terserahlah kalian atur gimana. Udah mau take off, dibilang pesawat sebentar lagi akan take off, silakan ya pakai sabuk pengaman. Saya baru kali itu kejadian sepanjang umur hidup saya. Itu pesawat sudah gaspol mau take off, udah tinggal naik tiba-tiba ngerem. Ciit. Saya syok, semua orang syok. Kenapa ini? Diumumin ternyata cuaca buruk. Di atas itu ada awan tebal, kita nggak bisa terbang dulu. Balik. Lalu diumumin kita akan berhenti mungkin sekitar selama 1 jam sambil menunggu rem pesawatnya dingin. Karena bayangkan udah gaspol tiba-tiba ngerem. Lagi begitu saya WA anak saya, mami belum jadi terbang, ini pesawatnya delay. Hujan di sana bukan hujan lagi, badai. Ya ini semua pohon kenceng, angin kenceng banget. Terus kata anak saya yang kecil ini, emang ya
Kalau orang tua ada ngomong terjadi ya, coba ini kalau kita sudah berangkat. Maka hujan deras kayak begini kita mau gimana? Nah makanya, tapi saudara tidak perlu kita itu harus punya kata-kata yang apa melawan. Kasih tahu aja ya, pokoknya kita yaudah firman Tuhan bilang begini, ini kehendak Tuhan begini. Sehingga kita juga sama anak-anak itu nggak perlu harus ribut menimbulkan luka karena kita maki mereka, kita ini mereka. Ya hari-hari ini banyak generasi yang terluka. Kenapa? Bukan dilukai karena pisau. Luka dari pisau bisa disembuhkan. Tapi luka perkataan itu membekas sampai ke dalam. Kalau anakmu luka hatinya, dia akan tumbuh menjadi remaja yang terluka. Dia menikah, dia menjadi orang tua yang terluka. Dan dia akan lukai lagi anaknya. Nggak pernah putus kutuk itu. Mari kita beresin hari ini dalam hidup kita. Sehingga kita mau belajar untuk bicara yang baik, perkataan yang bijaksana. Saya undang para imam musik, kita naikkan pujian mulutku penuh dengan pujian. Biar kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan kami mau belajar agar mulut kami ini penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Suami, istri, anak, kami tidak mau menggunakan kata-kata yang kasar, yang melukai. Kami mau melatih diri kami Tuhan untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewi Basjir dengan tema bijak dalam perkataan. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini, kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan. Mari malam hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dan kita mau melakukan itu dalam kehidupan kita. Sehingga pada malam hari ini judul bacaan dari Mazmur pasal 6 ayat pertama hingga ayat yang ke-11, doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Dalam ayat yang kedua dari Mazmur pasal 6, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Nahum pasal yang kedua, Tuhan marah karena kelakuan mereka yang berdosa. Mari kita melakukan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, agar hidup kita diberkati dan apa yang kita lakukan selalu diberkati oleh Tuhan. Bapak, Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Filipi pasal yang ke-5 ayat 4, baiklah perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan, maka hidup kita diberkati. Tunjukkan teladan yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan, maka hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Terkadang diri kita membuat Tuhan jauh. Yesaya pasal 59, dia katakan dosa adalah penghambat keselamatan. Dalam ayat yang keempat, dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Ternyata apabila Tuhan tinggalkan Daud, maka dia terkejut. Dia tidak akan merasa aman kalau Tuhan tinggalkan Daud. Sehingga di dalam diri dia, di dalam diri daripada Daud, dia berupaya supaya dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagaimana pemazmur 91 ayat yang ke-14. Hatinya melekat kepada Tuhan dan ia siap untuk menjawab apa yang kita ingin. Ayat yang ke-5 dia katakan, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Dalam ayat yang ke-6, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu, siapakah yang akan bersyukur kepadamu
di dalam dunia orang mati. Di dalam ayat yang ke-7, Bapa Mama anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggeli tempat tidurku. Dengan air mata aku membanjiri ranjangku. Dalam ayat yang ke-8, mataku mengindap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Dalam ayat yang ke-9, majulah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisanku. Ayat yang ke-10, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Ternyata permohonan kita diberkati dan Tuhan selalu mendengar doa kita. Dengan demikian, mari kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dalam ayat yang ke-11 yang terakhir, di mana dia katakan, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dalam Lukas pasal 1 ayat 37, dia katakan, tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Tuhan. Dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan apabila menyenangkan hati Tuhan, maka dari situlah Tuhan turun tangan, Tuhan memeluk kita, karena ada kesadaran dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan Pemazmur 30, dia katakan, hanya sesaat saja aku murka, seumur hidup aku bermurah hati. Dengan demikian, mari kita pulang dalam firman, dan firman ini kita renungkan itu dalam kehidupan kita selagi kita masih dipercayakan di muka bumi. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.